bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mencium istrinya dalam sebuah hadis ini ya, lalu beliau sholat dan tidak wudhu lagi. Berarti sentuhan kulit dengan istri itu tidak batal. Bagaimana jawaban mazhab Syafi'i mengenai hadis ini? Baik, ini pertanyaan yang menarik sekali karena tadi kita sudah menyebutkan atau kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa dalam mazhab Syafi'i itu sentuhan kulit itu membatalkan wudhu. Sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, termasuk sentuhan dengan istri ya, dengan istri kita. Itu kalau sentuhan kulit dengan istri itu batal dalam mazhab Syafi'i. Nah, yang ditanyakan oleh pemirsa ini adalah bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Dawud, dan Imam Baihaqi, bahwa dari Hubaib bin Abi Thabit, dari sahabat Hubaib bin Abi Thabit, dari Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Nabi SAW kata Aisyah, beliau pernah mencium sebagian istrinya, ba'dha nisa'ihi, karena istri beliau banyak. Dalam sebuah riwayat ternyata yang dicium ini adalah Aisyah. Ya, disebutkan oleh beberapa riwayat itu ternyata yang dicium adalah Aisyah. Dan di sini yang meriwayatkan Aisyah. Thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Kemudian setelah Nabi mencium istrinya, beliau SAW keluar menuju tempat sholat, yaitu masjid, untuk sholat tentu saja. Walam yatawadda, dan Nabi SAW tidak berwudu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Dawud, dan Imam Baihaqi. Bagaimana mazhab Syafi'i menjawab hadis ini? Padahal hadisnya jelas, Nabi mencium istrinya langsung sholat tidak wudu lagi. Berarti kan tidak batal ini sentuhan dengan istri. Tapi kenapa dalam mazhab Syafi'i sentuhan kulit dengan wanita, bahkan dengan istri, itu batal? Nah, kita lihat jawaban mazhab Syafi'i. Ternyata kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syara' Al-Muhadzab jilid 2 halaman 32, silahkan nanti dicari. Bisa di kitab aslinya atau versi kitab Maktabah Syamilah ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa ammal jawab an ihtijajihim bi hadithi Hubaib bin Abi Thabit famin wajhaini ahsanuhuma wa ashharuhuma annahu hadithun dha'ifun bittifaqil huffaz. Ternyata kata Imam Nawawi, jamaah sekalian, hadis mengenai Nabi SAW mencium istrinya kemudian langsung sholat tidak wudhu lagi, itu hadis dhaif. Bahkan disepakati tentang kedhaifannya. Dhaifun bittifaqil huffaz. Ini hadis dhaif disepakati oleh para penghafal hadis. Al-Huffaz itu para penghafal hadis. Bahkan di antara ulama yang mendhaifkan ada Imam Thawri, kemudian Yahya bin Ma'in, bahkan Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali ahli hadis itu yang punya kitab Musnad hadis, juga mendhaifkan hadis mengenai Nabi mencium istrinya langsung sholat tidak wudhu lagi. Jadi ini hadis tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah batal atau tidaknya wudhu ini. Sehingga mazhab Syafi'i tidak menggunakan hadis ini, tidak mengamalkan hadis riwayat Imam Tirmidzi tadi yang menyebutkan Nabi mencium istrinya langsung sholat tidak wudhu lagi, karena itu hadisnya dhaif. Para ulama diantaranya menyebutkan kenapa hadis itu dhaif, karena alasannya yang pertama diantaranya adalah perawinya itu salah dalam meriwayatkan hadis. Ternyata itu bukan ketika sholat, tapi ketika puasa. Jadi Nabi SAW mencium istrinya itu dalam keadaan berpuasa. Itu nanti dikuatkan dengan riwayat yang lainnya. Kalau Nabi mencium dalam keadaan mau sholat, itu ternyata tidak ada riwayatnya. Itu kesalahan dari perawi. Sehingga di sini dihukumi oleh para ulama dengan hadis yang dhaif. Demikian jawaban mazhab Syafi'i. Kalau ada yang bertanya kenapa mazhab Syafi'i tidak mengamalkan hadis mengenai Nabi mencium istrinya langsung sholat, jawabannya adalah itu hadis yang dhaif, tidak bisa diamalkan. Tapi nanti ada hadis yang lainnya juga. Biasanya ada orang yang bertanya ini mengenai bagaimana dengan hadis Sahih Bukhari Muslim ini. Tentu saja hadis Bukhari Muslimnya hadis yang sahih ya, hadis yang disepakati kesahihannya. Nabi ternyata pernah lagi sholat, itu kakinya Aisyah, mohon maaf, menghalangi tempat sujudnya Rasulullah SAW. Nah, ketika Nabi sujud, ketika sujud itu di rumah, Nabi lagi sholat, digeser kakinya. Perhatikan ya, digeser, bukan ditendang ya. Digeser oleh Nabi SAW kakinya Aisyah, dan Nabi melanjutkan sholatnya.
Bagaimana dengan madzhab Syafi'i? Padahal itu tadi sentuhan dengan Aisyah, Rasulullah SAW ketika sholat. Maka ada jawaban dari madzhab Syafi'i. Ternyata sentuhan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sholat, menggeser kakinya Aisyah ketika beliau tidur, Aisyah radhiyallahu anha, itu sentuhannya ada penghalang kain. Sehingga dalam madzhab Syafi'i itu kalau sentuhan kulit dengan kain, ada kain penghalangnya, itu tidak batal. Jadi hadis itu walaupun sahih Bukhari Muslim, Nabi menggeser kakinya Aisyah, tapi jawaban madzhab Syafi'i itu ternyata sentuhannya itu tidak secara langsung. Jadi kalau sentuhan yang tidak secara langsung ada penghalangnya, itu tidak membatalkan wudhu, tidak apa-apa. Kenapa bisa berani bilang begitu madzhab Syafi'i? Ya alasannya banyak, diantaranya mungkin saja itu bisa jadi Aisyah itu orang yang tidur kalau malam hari itu sangat dingin ya, apalagi di Arab sana ya. Di sana sangat dingin sekali kalau malam hari. Maka dipastikan bisa jadi menggunakan selimut. Orang yang tidur itu pakai selimut, sehingga digeser dengan ada penghalang. Bahkan kenapa madzhab Syafi'i sampai berani bilang begitu? Ada hadis sahih yang lainnya, bahwa kata sahabat Umar radhiyallahu an, qublatur rajul imra'atahu wa jasah biyadihi minal mulamasah. Faman qabbala imra'atahu aw jasah biyadihi fa alaihi alwudu. Kata Umar bin Khattab, tentu saja beliau ini adalah sahabat besar, ya, khalifah kedua. Beliau mengatakan seorang laki-laki yang mencium istrinya atau menyentuhnya, maka wajib wudu lagi, fa alaihil wudu. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Sehingga kesimpulannya dalam madzhab Syafi'i, sentuhan kulit dengan wanita itu ya batal wudunya. Adapun hadis-hadis yang tadi sudah dijawab oleh madzhab Syafi'i. Demikian jawaban kami.